Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida, stambuk A221200038. Di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita. Di mana kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi internal dan eksternal, di mana organ-organ reproduksi internal terdiri dari gonad yang menghasilkan sperma dan hormon reproduktif, dan kelenjar-kelenjar aksesoris yang menyekresikan produk-produk esensial untuk pergerakan sperma dan sekresi kelenjar. Kemudian organ reproduktif internal ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama testis, yang kedua ductus atau saluran reproduksi, dan yang ketiga kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesikula seminalis, kemudian kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra atau Cowper. Dan yang kedua yaitu organ-organ reproduksi eksternal, di mana organ-organ ini terdiri dari penis dan skrotum. Pada sistem reproduksi pria terdapat tahap spermatogenesis, di mana tahap ini adalah proses pembentukan sel spermatozoa atau tunggal spermatozon yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kemudian sel spermatozoa ini disingkat menjadi sperma yang bersifat haploid atau N, dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Tahap pembentukan spermatozoa dibagi atas tiga tahap, yaitu spermatokitogenesis, dan yang kedua tahapan meiosis, dan yang ketiga tahap spermiogenesis. Sistem reproduksi pada wanita ini meliputi organ reproduktif dan proses oogenesis, di mana organ reproduktif pada wanita ini terdiri atas organ-organ internal dan eksternal. Nah, yang pertama yaitu organ-organ reproduktif internal. Organ ini terdiri dari ovarium dan saluran reproduktif. Pada saluran reproduktif terbagi menjadi tiga, yaitu tuba falopi atau oviduk, kemudian uterus dan vagina. Pada organ-organ reproduksi eksternal terdiri dari 8, yaitu yang pertama labia mayora atau bibir besar, dan yang kedua labia minora atau bibir kecil, ketiga mons veneris, keempat klitoris, kelima orificium urethrae, dan yang keenam hymen sering, ketujuh kelenjar reproduksi, dan yang kedelapan yaitu mons pubis. Terdapat oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia atau tunggal, di mana adapun proses oogenesis itu terjadi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama sel-sel kelamin primordial, dan yang kedua folikel primordial, dan yang ketiga oosit primer inti atau nukleus, dan yang keempat pembelahan meiosis, serta yang terakhir yaitu oosit sekunder. Pada tahap fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi ini disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Adapun proses pembuahan atau fertilisasi pada manusia yaitu terjadi menjadi 6 tahap. Yang pertama ovulasi, kedua sel telur berpindah ke saluran tuba falopi, kemudian meningkat menjadi meningkatnya hormon, keempat jika sel telur tidak dibuahi, dan yang kelima jika ada proses fertilisasi atau konsepsi, dan yang terakhir yaitu proses implantasi atau perpindahan sel telur yang sudah dibuahi menuju ke rahim. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Dan sistem reproduksi pada manusia ini telah selesai saya jelaskan.
Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.